Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman perbankan syariah kelas 3I? Semoga tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini kami kelompok 6 akan menyampaikan hasil analisis rasio pada PT Sekar Bumi dan Sekar Laut. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Fikri Hidayat dengan NIM 205231323. Kemudian di sini saya akan ditemani oleh teman saya yaitu Deva Desinda Nur Asmi dengan NIM 205231321, Najwa Salsabila Asmaradan dengan NIM 205231341, dan Nanik Rahayu dengan NIM 205231356. Langsung saja yang pertama yaitu analisis rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas pada NPM atau Net Profit Margin dilihat dari kemampuan SKBM dalam menghasilkan laba bersih yang menurun 1% berturut-turut dan kemampuan SKLT dalam menghasilkan laba bersih yang terbilang stabil. Maka SKLT lah yang jauh lebih unggul dari SKBM selama kurun waktu 3 tahun dari tahun 2018 sampai 2020, karena nilai rasio NPM SKLT lebih besar dari SKBM atau kinerja manajemen SKLT dalam menghasilkan laba lebih baik daripada SKBM. Kemudian rasio profitabilitas pada ROE atau Return on Equity. Tahun 2018, SKBM mampu menghasilkan laba bersih sebesar 2%, naik pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 1%, sedangkan SKLT pada tahun 2018 menghasilkan laba bersih 9%, naik pada 2019 dan menurun menjadi 10% pada tahun 2020. Dapat disimpulkan bahwasanya kinerja ROE SKLT lebih baik daripada ROE SKBM selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya rasio profitabilitas pada ROA atau Return on Asset. Pada tahun 2018, SKBM menghasilkan laba bersih sebanyak 1%, namun mengalami penurunan di 2 tahun berturut-turut menjadi 0,35%. Sedangkan SKLT pada tahun 2018 menghasilkan laba sebanyak 4% dan menjadi 5% pada tahun 2020. Artinya, kinerja ROA SKLT jauh lebih baik daripada ROA SKBM selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Rasio aktivitas pada rata-rata umur piutang. Di sini terlihat bahwa rata-rata umur piutang SKBM di tahun 2018 adalah sebesar 105 hari. Artinya untuk Rp1 piutang itu membutuhkan 105 hari untuk berubah menjadi Rp1 uang tunai. Namun dengan seiring berjalannya waktu, umur piutang SKBM di tahun 2020 berubah menjadi 43 hari. Artinya di sini SKBM ada kenaikan kemampuan perusahaan dalam merubah piutang menjadi uang tunai. Sedangkan pada PT SKLT di sini hanya membutuhkan 60 hari untuk merubah menjadi Rp1 uang tunai di tahun 2018 dan kemudian membaik lagi di tahun 2020 yang hanya membutuhkan 46 hari untuk merubah piutang menjadi Rp1 uang tunai. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya dari sisi umur piutang atau pada rasio umur piutang ini SKLT lah yang lebih baik daripada PT SKBM. Yang kedua yakni perputaran persediaan. Dari sini terlihat bahwasanya besarnya rasio perputaran persediaan SKBM ialah 5,7 kali di tahun 2018. Namun nilai ini meningkat menjadi 7,3 kali di tahun 2020. Artinya di sini mengalami kenaikan tingkat penggunaan persediaan yang mana berarti semakin efektif. Sedangkan pada PT SKLT ini juga mengalami kenaikan di mana pada tahun 2018 rasio perputaran persediaannya 5,0 kali, kemudian meningkat menjadi 6,3 kali di tahun 2020. Artinya di sini SKLT juga mengalami peningkatan penggunaan persediaan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya secara keseluruhan nilai rasio perputaran persediaan di antara keduanya meningkat. Akan tetapi karena nilai SKBM nilai lebih mengalami kenaikan yang cukup signifikan, jadi dapat disimpulkan bahwa SKBM lebih baik daripada PT SKLT.
Selanjutnya yakni perputaran aset tetap. Pada PT SKBM terlihat bahwasanya di tahun 2018 ialah sebesar 2,1 kali. Artinya setiap Rp1 aset tetap itu diputar atau digunakan 2,1 kali untuk menghasilkan Rp1 penjualan. Kemudian nilai ini meningkat menjadi 3,2 kali di tahun 2020. Sedangkan pada PT SKLT terlihat bahwasanya di tahun 2018 ialah sebesar 2,7 kali. Artinya setiap Rp1 aset tetap itu diputar atau digunakan 2,7 kali untuk menghasilkan Rp1 penjualan. Kemudian nilai ini meningkat menjadi 3,2 kali di tahun 2020. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan SKBM dan SKLT sama-sama meningkat. Namun aset tetap SKLT lebih banyak dibanding aset tetap SKBM, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya manajemen keuangan aset tetap SKLT lebih efektif. Kemudian yang keempat yakni perputaran aset. Dapat terlihat bahwasanya data SKBM di tahun 2018 yakni aset diputar sebanyak 1,1 kali untuk menghasilkan Rp1 penjualan. Kemudian nilai ini meningkat menjadi 1,8 kali di tahun 2020. Sedangkan pada PT SKLT di tahun 2018 aset diputar sebanyak 1,4 kali untuk menghasilkan Rp1 penjualan. Dan kemudian meningkat di tahun 2020 menjadi 1,6 kali aset diputar. Artinya di sini keduanya sama-sama mengalami kenaikan dalam penggunaan aset perusahaan sehingga semakin efektif. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya nilai perputaran aset SKLT cenderung meningkat hingga tahun 2020. Meskipun begitu, perputaran aset SKBM lebih meningkat drastis pada tahun 2020. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasanya manajemen SKBM lebih efektif dibanding PT SKLT. Analisis rasio likuiditas pada rasio lancar. Semakin tinggi nilai rasio lancar, semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya. Pada tahun 2018, rasio lancar SKBM 138% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 133% hingga akhirnya pada tahun 2020 meningkat menjadi 136%. Sedangkan perusahaan SKLT pada tahun 2018 rasio lancarnya 122% dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 129% dan meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 154%. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa rasio SKLT lebih baik daripada rasio SKBM karena selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebelumnya. Analisis rasio likuiditas pada rasio cepat. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek dengan menggunakan aset lancar setelah dikurangi nilai persediaan. Pada tahun 2018, rasio cepat SKBM 89% dan pada tahun 2019 menjadi 72% dan pada tahun 2020 menjadi 81%. Sedangkan untuk perusahaan SKLT mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke 2019 yang awalnya 69% menjadi 74% dan pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan menjadi 94%. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai rasio cepat SKLT lebih baik karena nilai rasio SKLT selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Analisis rasio solvabilitas pada DER, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh hutangnya dengan modal yang dimilikinya. Maka semakin besar rasio ini, maka semakin tidak baik bagi perusahaan. Pada tahun 2018, perusahaan SKBM mempunyai rasio sebanyak 70%, lalu meningkat pada tahun 2020 menjadi 84%. Sedangkan perusahaan SKLT memiliki rasio 120% pada tahun 2018, lalu memiliki penurunan rasio menjadi 90% pada tahun 2020. Padahal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat hutang SKBM lebih kecil dibandingkan SKLT, maka rasio DER SKBM lebih baik dibandingkan DER SKLT. Selanjutnya, rasio solvabilitas pada DAR, yaitu mengukur tingkat kemampuan membayar hutang dengan aset yang dimilikinya. Semakin besar nilainya, maka semakin tidak baik. Perusahaan SKBM di tahun 2018 memiliki rasio sebanyak 41%, lalu meningkat pada tahun 2020 menjadi 46%. Artinya hutang terus meningkat hingga ke level 0,46 rupiah hutang. Sedangkan SKLT pada tahun 2018 nilai rasionya adalah 55%, lalu turun
hingga 47% pada tahun 2020. Sehingga kalau kita bandingkan antara keduanya, maka nilai rasio DAR SKBM lebih kecil dibanding SKLT. Jadi rasio DAR SKBM lebih baik daripada rasio DAR SKLT. Rasio yang selanjutnya adalah rasio pasar. Pertama, kita menggunakan rasio PER. Pada tahun 2018, saham SKMB dijual 87 kalinya dari laba bersih per lembar. Kemudian naik di tahun 2019 dijual 169 kali dari laba bersihnya. Lalu turun di tahun 2020 dijual 54 kali laba bersihnya. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham SKMB mengalami naik turun di pasaran. Sedangkan pada tahun 2018 saham SKLT dijual 32 kalinya dari laba bersih per lembar. Kemudian turun di tahun 2019 dan 2020 dijual 25 kali dari laba bersihnya. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham SKLT mengalami penurunan di pasaran. Nilai rasio per SKMB dan SKLT sama-sama berfluktuasi selama tahun 2018 hingga 2020, yang artinya harga saham SKMB dan SKLT cenderung naik turun dibandingkan dengan laba bersih per lembarnya. Meskipun begitu, harga saham SKLT lebih murah dibandingkan dengan SKMB, karena nilai rasio per SKLT konsisten lebih rendah dibandingkan SKMB. Rasio yang selanjutnya adalah dividend yield. Semakin besar nilai rasio ini, semakin besar pula persentase dividen yang diperoleh investor atau calon investor jika dibandingkan dengan harga beli mereka. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020, nilai rasio DYSKMB sebesar 0%, yang artinya investor atau calon investor belum menerima dividen dari harga beli sahamnya. Sedangkan pada tahun 2018 hingga tahun 2020, nilai rasio DYSKLT sebesar 1%, yang artinya dividen yang diterima oleh investor atau calon investor adalah sebesar 1% dari harga beli sahamnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa SKLT membagikan dividen lebih besar dibandingkan SKMB, karena besarnya nilai rasio DYSKLT konsisten lebih tinggi dibandingkan SKMB selama tahun 2018 hingga tahun 2020. Rasio yang selanjutnya adalah dividend payout ratio. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan semakin besar pula dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Pada tahun 2018 dan 2019, para pemegang saham belum menerima laba yang dihasilkan oleh SKMB. Nilai tersebut meningkat pada tahun 2020 menjadi 20%. Artinya, dividen yang dibagikan kepada pemegang saham mengalami peningkatan, yang awalnya 0% dari laba bersih yang dihasilkan, kemudian meningkat menjadi sebesar 20% dari laba bersih yang dihasilkan. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 9% bersih yang dihasilkan SKLT dibagikan dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham. Nilai tersebut kemudian naik menjadi 23% pada tahun 2019 dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2020 menjadi 24%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dividen dibagikan SKLT lebih besar daripada SKMB karena rasio DPR SKLT lebih baik daripada SKMB. Dari data yang kami peroleh dari PT Sekar Bumi dan PT Sekar Laut, kinerjanya yang lebih baik yakni PT Sekar Laut. Mengapa? Karena dilihat dari data rasio profitabilitas, aktivitas, likuiditas, solvabilitas, dan rasio pasar, yang mana PT Sekar Laut lebih unggul daripada PT Sekar Bumi. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dalam rasio profitabilitas SKLT lebih unggul daripada SKBM, sehingga SKLT memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghasilkan laba atau keuntungan daripada SKBM. Dalam rasio profitabilitas dalam perusahaan SKBM, menurut kami harus bisa meningkatkan penjualan dan akhirnya penghasilan laba akan meningkat. Semakin tinggi nilai rasionya, maka perusahaan akan semakin diuntungkan. Begitu juga dengan return yang didapat juga akan meningkat. Dengan begitu, akan menarik para investor untuk berinvestasi. Namun dalam hal ini, terdapat resiko kerugian yang dapat dialami perusahaan karena dalam menambah produk atau layanan akan mengeluarkan biaya. Jika penjualan tidak baik, maka bisa mengalami kerugian, namun jika penjualan baik, maka bisa meningkatkan profit. Untuk PT Sekar Bumi atau SKBM dan PT Sekar Laut atau SKLT ini dalam rasio aktivitas terlihat seimbang dalam memutar asetnya.
Jadi untuk kedua perusahaan tersebut, untuk lebih meningkatkan rasio aktivitasnya dengan terus meningkatkan penggunaan aset agar piutang bisa lebih cepat tertagih. Kemudian perusahaan tersebut juga perlu untuk menyusun strategi pemasaran agar dapat meningkatkan penjualannya. Pada rasio likuiditas, PT SKLT lebih unggul daripada PT SKBM, artinya perusahaan SKBM tersebut dalam keadaan keuangan yang tidak baik. Bisa jadi perusahaan tersebut tidak mengalokasikan aktif pelancarnya secara optimal, tidak memanfaatkan aktif pelancarnya secara efisien, dan tidak mengelola modalnya dengan baik. Maka solusi terbaik PT SKBM harus memperbaiki pengelolaan aktif pelancar dan modalnya lebih baik lagi agar dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya. Pada rasio solvabilitas, PT SKBM lebih baik daripada PT SKLT dalam membayar hutang dengan modal dan aset yang dimiliki. Mengetahui rasio solvabilitas perusahaan adalah hal penting untuk mengetahui sejauh mana perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi segala pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki. Solusi untuk PT SKLT adalah meningkatkan jumlah penghasilan tanpa diikuti kenaikan biaya-biaya, karena jika perusahaan tidak dapat menggunakan modalnya secara efisien, maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam melunasi hutang-hutangnya. Dari segi rasio pasar, kinerja PT SKMB ini berada dalam kondisi yang kurang baik. Hal ini dilihat dari harga pasar atau pendapatan, yang hasilnya cenderung mengalami penurunan. Secara teoris, nilai perusahaan tercermin melalui harga pasar sahamnya. Artinya, jika harga saham suatu perusahaan tinggi, menunjukkan kinerja perusahaan yang baik dan menandakan perusahaan tersebut berkualitas, maka solusi terbaik untuk PT SKMB perlu meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun, termasuk kinerja di bidang keuangan. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.